Seperti diketahui, beberapa waktu lalu penggalan pernyataan Ibtu Rudiana bahwa Eki masih hidup sempat menghebohkan jagat maya. Namun, setelah dikonfirmasi, ternyata pernyataan Ibtu Rudiana itu hanyalah sebuah penggalan saat Ibtu Rudiana memberikan klarifikasi atas tudingan bahwa Eki masih hidup dan telah menikah. Alias, editan yang dibuat seolah-olah Ibtu Rudiana menyatakan hal tersebut. Di sisi lain, tudingan miring bahwa Eki masih hidup kini kembali dibantah dengan bukti surat keterangan kematian yang dimiliki Ibtu Rudiana. Lantas, seperti apa terawangan Ki Kusumo terkait desas-desus yang mengatakan bahwa Eki, putra dari Ibtu Rudiana, masih hidup? Kalau dikatakan mati dan hidup itu kembali lagi urusan Tuhan. Tapi yang jelas dalam kasus ini memang kelihatannya sudah mengular, sudah panjang dan akan ada hal baru lain nanti yang akan muncul selain pernyataan bahwa si siapa hidup masih ada gitu. Permainan dalam sebuah kasus yang sudah seperti bercerita kan. Ada tutur dari kelompok A, ada tutur dari kelompok B, masing-masing sudah menyatakan bagian dari sebuah cerita tersebut, itu biasanya kebenarannya sudah menjadi sangat sulit. Sudah 60-70 udah amburadul. Ya kalau seorang ayah bicara apapun bisa saja untuk melindungi keluarga. Tapi benar dan salah kan kembali lagi dia yang tahu. Dan kalau kita bicara hidup dan mati, biasanya kalau orang hidup dibilang mati, hidupnya susah, kasihan. Kalau orang mati dibilang hidup juga, ya itu sih udah gosip yang parah. Jadi memang kalau saya dikatakan seperti apa sih, seperti gimana sih? Di Indonesia tuh salah tangkap dengan nggak salah tangkap tuh udah biasa, bukan hal baru. Jadi kalau namanya orang tertangkap terus teriak-teriak bukan saya, itu ya memang bukan hal pertama kali. Nah, yang kadang-kadang juga ada memang pelaku yang memang nggak ditangkap-tangkap. Ada aktor yang sebenarnya masih di luar. Ya oknum kan di mana-mana ada. Kalau kita bicara orang itu kan ada yang benar ada yang salah. Jadi kalau aparat juga ada yang benar ada yang salah. Di mana-mana kalau kita ngomongin oknum ya oknum apapun ada. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, beberapa hari yang lalu telah melakukan ritual sumpah pocong. Sayangnya, Ibtu Rudiana tidak memenuhi undangan Saka Tatal untuk melakukan sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan, Kabupaten Cirebon. Alhasil, Ibtu Rudiana kian terpojok. Bagaimana tidak, Ibtu Rudiana yang sebelumnya garang siap melakukan apapun untuk membuktikan ucapannya, nyatanya, tantangan sumpah pocong dari pihak Saka Tatal tidak dipenuhinya. Dukungan publik yang simpati dengan perjuangan Saka untuk mendapatkan keadilan kian deras, sementara Ibtu Rudiana sendiri dibanjiri hujatan. Lalu, seperti apa pandangan Ki Kusumo soal ritual sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal? Kemarin kan sumpah pocong udah rame banget tuh. Sumpah pocong bikin isu yang waduh dahsyat se-Indonesia, lagi pada tidur pada bangun. Karena memang saat itu kan kalau yang namanya sumpah pocong tuh hal yang sakral, hal yang mungkin waduh luar biasa lah. Kalau zaman saya di kampung tuh orang sama sumpah pocong, kalau dua-dua tuh di sumpah pocong habis disolatin tuh salah satunya udah diem tuh. Udah liwat, karena satunya yang bohong udah langsung dicabut, biasanya begitu tuh. Dan dalam hal ini kan sudah terjadi peristiwa besar tuh. Ya mungkin kalau kita bicara strategi politik ada namanya tunggu, dengar, dan lihat begitu. Jadi kalau misalnya masuk pada fase itu ya akan tenggelam, akan diam, akan tidak ada berita sampai semuanya tenang, menghindari omongan netizen, menghindari bahasa-bahasa nggak pantas dan lain-lain yang kadang-kadang berkembang di lapangan tanpa kita duga mengarahkan sesuatu padahal sesuatu yang lain itu belum tentu benar gitu. Ya jadi kalau dilihat di mata saya tadi kan juga sebelum yang lalu-lalu saya udah sering cerita ini kasus yang udah mungkin lebih mengarah akhirnya kepada situasi yang rumit dan ini sangat luas ya. Sudah banyak orang yang men-setting, sudah banyak orang yang ingin masuk. Dalam hal ini akan banyak wayang-wayang baru yang keluar dan itu kan terus-menerus tuh nggak akan putus. Nanti ada hal baru kelihatannya udah mau putus, muncul lagi bikin bingung. Sengaja dibuat supaya kasusnya jadi panjang dan nggak selesai-selesai.
supaya orang jadi jenuh, jadi capek, nanti hasil akhirnya ya embuh gitu. Emang larinya ke sana, supaya orang jadi maksudnya lupa, kesel, nanti ada kasus lain yang lebih besar supaya ini tertutup, biasanya begitu. Tapi memang kasus ini ada apa namanya, kalau ada layar tuh, layar terkembang tuh, ada pemainnya, ada pemain musiknya, ada dalangnya begitu. Masih kelihatan masih panjang ya, ceritanya masih ditulis masalahnya. Ada penulis ceritanya tuh masih ada panjang.